Hello everyone, welcome to our English class, and today we will discuss about poetry atau kesajakan. Okay, let's go on. A poem is a piece of writing that partakes both speech and song. A poem atau sajak atau puisi itu adalah sebuah karya sastra yang menggabungkan speech dan song. Begitu kira-kira. And next, a poet. Poet is a person who writes poems. Jadi di sini orangnya, si penulis puisinya. And let's discuss the function. The function atau kegunaan dari poetry yaitu to convey emotion or ideas to the readers or listeners' mind or ear. Jadi menyampaikan emosi atau ide kepada pembaca atau pendengar. Okay. Figurative language or kiasan is one of the important element in making a poem. Jadi biasa puisi ditulis dengan menggunakan bahasa-bahasa kiasan. Most poems use figure of speech. Figure of speech atau yang biasa kita sebut dengan majas. Jadi kebanyakan puisi mengandung majas. Okay, let's see the kinds of figure of speech atau jenis-jenis majas. Okay, the first, metaphor atau di bahasa Indonesia kita kenal dengan metafora. A word is taken out of its usual setting to suggest likeness. Jadi kata yang digunakan untuk menyatakan kemiripan, ya, kesamaan begitu. Metaphor doesn't use the word like or as. Meskipun menyatakan kemiripan, tetapi tidak menggunakan kata like atau as untuk menyatakannya. Let's see the example. My love is red. Spring is a lovely lady. Jadi my love disamakan dengan red. Spring disamakan dengan lovely lady. Oke, begitu kira-kira. Next, we have similar atau simile. Two different things compare because they appear to be similar. Jadi dua hal yang berbeda tapi di compare atau dibandingkan karena memiliki kemiripan. Oke, the example. My love is like a red rose, considering as a novel. Jadi di sini my love disamakan dengan red rose. Nah, di sini bedanya dengan metafor. Kalau di simile itu menggunakan like atau as untuk menunjukkan kemiripan. Di metafor tidak. Jadi di sini perbedaannya, simile menggunakan like ataupun as, sementara di metafor tidak. Okay, that is the difference. And next, we have personification atau personifikasi. It gives human power, behaviors, or feeling to animal, object, or idea. Jadi ini menggunakan behaviors atau tingkah laku, perasaan ataupun sifat dari manusia diterapkan pada binatang ataupun objek. Let's see the example. Ini ada penggalan puisi, judulnya The Little Rose Tree. Okay, some look surprised when I pass by. Di sini surprise, terkejut. Ini biasanya ini kan manusia ya, tapi ini diterapkan pada the rose tree. Di sini juga the others droop but they are shy. Shy itu malu, itu sebuah sifat manusia tapi digunakan untuk pada objek atau the rose tree. Okay, next, the elements of poem. Elemen-elemennya, the first, rhythm atau alunan atau irama. This is the flow of sound. It shows the long and short of sound. Jadi iramanya atau alunannya panjang atau pendeknya suara, bunyi, begitu. Next, sound atau bunyi. Sounds of word. Ini bunyi dari kata-katanya atau biasa disebut dengan rima juga, rhyme. Let's see an example.
Nah, kita lihat di sini. Biasanya kita fokusnya ada di akhir dari kata, bunyi dari kata terakhir. Kita lihat di sini ada cloud. Cloud. Kita beri pola A. Baris kedua ada hills. Hills kita beri pola B. Nah, di sini kita lihat ada crowd. Crowd itu kan bunyinya mirip dengan cloud. Crowd, cloud. Maka kita beri pola yang sama yaitu A. Dan di sini daffodils. Deals ini mirip dengan hills, maka kita beri pola yang sama, the same pattern. Jadi nanti baris ini pola atau pola rimanya yaitu A B itu kira-kira. Okay, next. Much poetry written in 90s has no rhyme. It's called free verse. Jadi kebanyakan puisi yang ditulis tahun 90-an tidak punya rima ya, no rhyme, disebut dengan puisi bebas. Okay, next, imagery atau citraan. This is the sensation of that language create in mind. It relates to 5 senses. Berkaitan dengan indra ya, 5 senses. Indra ada sight, penglihatan, sound, pendengaran, smell, touch, dan seterusnya. Nah, kita lihat contohnya. Soft upon my eyelash. Soft, lembut. Ini berkaitan dengan apa ya? Touch ya, mungkin ya. Touch. Turning my cheeks to pink. Ya, to pink. Nah, ini sight. Ini berkaitan dengan penglihatan. Not a sound in the air. Nah, ini berkaitan dengan sound. Ya, jadi menggunakan citraan atau indra ya, panca indra. Oke, next. Forms atau bentuk itu adalah bentuk dari various ways of verse. Verse itu bait ya, bait. Jadi bentuknya tergantung dari jumlah barisnya. Kita lihat. Let's see the name of the stanza or verse. Couplet it consists of 2 lines. Jadi setiap baitnya terdiri dari 2 baris. Itu bentuknya disebut couplet. Triplet itu 3 baris. Quatrain, quintet, sextet, and octave. Nah, tergantung dari jumlah baris dalam setiap baitnya. Okay, everyone. I think that's all of our discussion about poem. Cukup singkat. Untuk lebih jelasnya bisa dipelajari dari sumber lain maupun dari buku paket yang ada. Okay, that's all. Thank you.